Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammad, amma ba'd. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat karunia yang Allah berikan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah kita telah dapat melaksanakan puasa Ramadan sempurna 7 hari beserta seluruh rangkaian ibadah pada malam dan siangnya. InsyaAllah hari ini kita akan berniat untuk melaksanakan puasa Ramadan ke-8. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman, para imam rawatib, dan istimewa pada malam ini imam kita yang mengimami insya tadi beserta tarawih adalah imam dari Masjid Istiqlal. Alhamdulillah, saya akan mempersingkat ceramah pada malam ini. Kita bisa menikmati imam yang luar biasa pada malam yang mulia ini. Beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat, sidang jamaah insya, jamaah tarawih, beserta witir yang insyaallah Allah muliakan. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah atas umur panjang yang Allah berikan kepada kita, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berada di dalam bulan suci Ramadan. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung. Kenapa kita bersyukur? Karena kawan-kawan kita atau yang selama ini bersama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tetangga kita yang saat ini tidak lagi berada di tengah-tengah kita untuk sama-sama beribadah, boleh jadi karena mereka sedang sakit, sedang di rumah sakit, atau boleh jadi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bersyukur sekali lagi kita kepada Allah atas kesempatan umur, sehingga kita bisa mengoptimalkan Ramadan ini seoptimalnya. Hadirin kaum muslimin berbahagia, seandainya kita melihat dalam masyarakat kita bahwa perilaku masyarakat ketika masuk bulan Ramadan, maka berbagai respon, berbagai perilaku yang bisa kita lihat. Kalau boleh kami bagi, ada 3 perilaku yang muncul. Yang pertama adalah mereka yang sangat antusias, sangat bersahaja untuk menyambut bulan Ramadan ini, karena mereka tahu bahwa Ramadan adalah bulan yang paling agung. Golongan yang kedua adalah golongan yang sedang-sedang saja. Artinya amalan yang mereka lakukan itu memang ada peningkatan, tapi tidak secara signifikan. Biasa memang ada volume ibadahnya yang meningkat sekali lagi, tetapi tidak terlalu signifikan.
Golongan yang ketiga adalah mereka biasa-biasa saja. Ibadahnya bulan suci Ramadan dengan bulan-bulan lain itu sama saja. Sibuk dengan kegiatan-kegiatan kesehariannya tanpa menambah amalan, tanpa menambah aktivitas-aktivitas untuk melaksanakan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang pertama yang hadir di Masjid Raya Baitur Rahman malam ini. Insyaallah mudah-mudahan termasuk ke dalam golongan yang pertama, golongan yang antusias, golongan yang bersahaja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tahu bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang paling agung. Bulan Ramadan adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah berpesan dalam sebuah hadis, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatan kulluha Ramadan." Seandainya umatku, kata Rasulullah, tahu, dia paham, dia mengerti tentang apa yang dibawa oleh Ramadan atau apa yang terkandung dalam bulan suci Ramadan, latamannau an takuna sanatan kulluha Ramadan. Sungguh akan dicita-citakan oleh umatku, sungguh akan diharapkan oleh umatku sepanjang tahun adalah Ramadan. Tidak perlu bulan-bulan lain. Begitu agungnya hadirin yang berbahagia, begitu dahsyatnya bulan suci Ramadan, sehingga para ulama banyak sekali memberi nama Ramadan. Yang sering kita dengar adalah kalimat Ramadan, tapi ada nama-nama lain yang diberikan oleh para ulama. Syahrul Mubarak, Syahrul Du'a, Syahrul Ibadah, Syahrul Maghfirah, Syahrul Rahmah, dan sebagainya dan seterusnya. Tidak ada bulan-bulan lain yang diberi nama seperti itu oleh para ulama, karena keagungannya. Salah satunya adalah Syahrul Du'a, seperti yang kita sebutkan tadi. Rasulullah berpesan, "Salasun la turaddu da'watuhum." 3 golongan manusia yang tidak ditolak doanya. Salah satunya adalah as-saimu hatta yuftira. Orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Berdoalah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sedang kita berpuasa. Sangat mustajabah doa. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah, kata Allah. Wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan satu hasanah, man jaa bil hasanati, barang siapa, Allah berfirman, barang siapa yang melakukan satu kebaikan, Allah balas 10 kebaikan. Wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mislaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang melakukan keburukan, Allah tulis 1, tidak digandakan. Wa hum la yuzlamun. Allah tidak menganiaya hamba-hambanya. Begitu rahmannya Allah, begitu rahimnya Allah kepada kita. Tapi kalau di bulan suci Ramadan berbeda harga, berbeda nilai, berbeda value yang Allah berikan kepada kita. Siapa yang melakukan solat sunat di bulan suci Ramadan, Allah hitung seperti dia melakukan solat fardu di bulan yang lain. Siapa yang melakukan solat fardu di bulan suci Ramadan, Allah tulis seperti dia melakukan 70 kali fardu di bulan yang lain. Siapa yang memberikan buka puasa
kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang menunaikan puasa tersebut. Dahsyat dan luar biasa. Tidak ada di bulan lain, tidak ada di bulan Syawal, tidak ada di bulan Dzulqa'dah, tidak ada di bulan Hijjah. Yang ada hanya di bulan suci Ramadan. Hari ini sudah 8 hari. Insya Allah besok 8. Tidak lama. Kalau 30 hari bermakna hanya 22 hari lagi saja berada kita di bulan suci Ramadan. Itu pun hadirin yang berbahagia, belum tahu kita apakah kita bisa mendapatkan Ramadan di masa yang akan datang. Apakah tahun depan kita bisa menunaikan Ramadan? Apakah bisa kita sempurnakan Ramadan? Apakah bisa kita sampai di bulan Ramadan tahun depan? Tidak ada yang menjamin. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal kamu telah tiba, tidak bisa kita akhirkan dan tidak bisa kita awalkan. Tidak ada orang yang tahu tentang ajal ini. Tidak ada orang yang tahu tentang ajal ini. Sambil duduk Allah panggil. Sambil sehat kita Allah panggil. Orang yang sakit tidak dipanggil. Tidak ada syarat mati itu harus sakit, tidak ada. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan wahai Muhammad bahwa roh itu, nyawa itu adalah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak kuberikan ilmu, tidak ada ilmu tentang roh itu illa qalila, kecuali sedikit saja. Apapun profesinya, profesor di bidang dokter, profesor di bidang kesehatan, apapun tidak bisa menerka, tidak bisa tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan yang amat masih Allah berikan kesempatan kepada kita. Mari kita optimalkan Ramadan ini dengan bersahaja kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketika kita nanti pulang ke Yaumil Mahsyar, kita akan bisa membawa amal-amal saleh yang lebih banyak dan lebih baik. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.